Assalamualaikum, sahabat beriman. Video kali ini mengajarkan kita tentang macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Sebelum lanjut, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan kita sebagai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sahabat, jika pada kehidupan sehari-hari kita mengenal fungsi air, salah satunya adalah untuk membersihkan badan, dalam Islam ternyata tidak dapat disebut sebagai air suci. Ada pembagian macam-macam air yang terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya air suci dan menyucikan, air musyamas, air yang terkena langsung atau efek dari sinar matahari, air suci tidak mensucikan, air mustamal, dan air mutanajis. Pembagian di atas adalah pembagian yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, jumhur al-ulama. Masing-masing dari pembagian di atas berdasarkan pada dalil-dalil hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Di antara hadis-hadis tersebut ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini. Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba atau seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Di dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulo disebut dengan air sedikit. Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulo atau lebih disebut air banyak. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulo apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kulo adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang dan dalam masing-masing 1 zira, atau kurang lebih 60 cm. Lihat Dr. Mustafa Al-Hindi KK, Al-Fiqh Al-Manhaji, Damaskus, Darul Qolam, 2013. 1. Air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan, air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama, karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Lihat Dr. Mustafa Al-Hindi, Al-Fiqh Al-Manhaji, Damaskus, Darul Qolam, 2013. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. 2. Air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci.
Air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, tetapi tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Dua macam air lainnya akan dibahas pada bagian kedua pada channel ini. Demikian. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan Allah selalu mempermudah langkah kita, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita berada. Amin.